gede gitu ya. Jadi nggak sembarang orang bisa izinnya juga tidak mudah dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya barrier yang sengaja diciptakan. Kayak kalau di perguruan tinggi itu membuat fakultas kedokteran itu nggak mudah. Karena harus punya rumah sakit. Harus dokternya dulu USM tuh pernah mengurus perizinan tapi belum berhasil. Waktu itu harus 26 dokternya gitu ya. Dan itu pegawai tetap semua gitu ya. Dan harus ada kriteria-kriteria yang lain yang cukup rigid. Sudah prosesnya sudah berjalan, sudah kita kirim tetapi belum disetujui. Habis itu orientasinya beda lagi yayasan. Jadi ini belum ada rencana untuk ke sana lagi gitu. Tapi dulu sebenarnya kita sudah pernah merintis Fakultas Kedokteran gitu ya. Barrier to entry, menciptakan barrier to entry supaya baru mau masuk aja takut gitu ya. Ini kalau memang kita tidak menghendaki ada mereka masuk. Tetapi kalau sudah di barrier to entry toh mereka tetap masuk karena didukung oleh kekuatan yang besar ya kita harus siap-siap bagaimana menghadapi mereka. Strateginya harus bagaimana, semacam itu. Dengan pemasok, ya intinya bagaimana bisnis kita, industri kita tidak tergantung dengan pemasok. Kita tidak dikendalikan dengan pemasok. Mana yang lebih kuat, bargaining positionnya pemasoknya atau industri kita cukup menjadi punya bargaining position yang cukup besar. Jadi bagaimana menciptakan bargaining position dengan pemasok. Dengan pembeli demikian juga. Jangan sampai kita didikte oleh pembeli. Pembeli mintanya macam-macam, tapi pembeli yang harus ikut maunya kita gitu loh. Jadi diciptakan situasi kayak bisnis ponsel itu ya. Itu kan bukan pembeli mendikte perusahaan, tapi perusahaan mendikte pembeli. Perusahaan terus berinovasi sehingga memaksa pembeli itu harus update. Kalau nggak update ya sudah tertinggal, teknologinya tertinggal, fungsinya tertinggal, semuanya tertinggal. Sehingga perusahaan mengeluarkan produk baru mau tidak mau harus ikut. Gitu. Bahkan teknologinya kan berubah ya. Yang ponsel konvensional itu kan sekarang nggak bisa digunakan lagi, misalnya gitu. Jadi itu perusahaan memaksa pembeli untuk mengikuti apa maunya perusahaan itu, level itu yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Meskipun ketika perusahaan mendesain produk atau jasa itu berdasarkan survei pelanggan. Mereka butuhnya apa, tapi bukan survei hari ini saja. Mereka melihat jauh ke depan. Termasuk tadi kalau stem cell itu kan juga bagian dari inovasi orang mau tidak mau berpikir untuk mencoba menggunakan metode itu, gitu ya. Karena satu produk ancaman produk pengganti ini juga harus ada enggak faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang membuat substitute produk itu menjadi ancaman yang kredibel gitu. Nah, yang di tengah sekali lagi mesti dipetakan industrinya ini seperti apa, pemainnya siapa saja, ada berapa banyak, yang kuat siapa, yang sedang siapa, gitu ya. Terus situasi bisnisnya kayak apa? Orang kalau mau meninggalkan bisnis ini ada barrier to exit enggak? Demikian juga kalau masuk barrier to entry-nya susah apa enggak? Bisnis ini masih merupakan bisnis yang menarik atau tidak gitu dan kuenya itu masih enak apa enggak? Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan, faktor-faktor dan kondisi-kondisi terkait dengan lima elemen ini yang harus
petakan betul secara detail. Sehingga kemudian kita bisa mendesain strateginya secara tepat. Nah, ini hanya ilustrasi, mungkin pernah saya sampaikan ya di konsentrasi strategik, mungkin saya lupa ya, kelasnya ada banyak ini ya. Nah, barrier to entry, menghadapi ancaman pendatang baru gitu ya. Dalam kasus industri mobil di Indonesia, nah, kita harus pahami dulu para pelaku di industri mobil di Indonesia itu sampai hari ini kan, pelakunya itu sebenarnya mereka adalah para agen penjual. Astra adalah agen penjual gitu ya. Indomobil agen penjual. Honda Prospek Motor adalah agen penjual. Pabrikannya siapa? Atau prinsipalnya siapa? Ya Honda, ya Toyota, ya Suzuki, ya pabrikan-pabrikan itu yang kalau dipetakan secara kasat mata, pabrikan itu sudah sangat eksis, sangat besar. Sementara kita itu hanya sebagai agen penjual. Sehingga dari situ sebenarnya ada relasi yang timpang. Meskipun seperti Astra misalnya atau Honda Prospek Motor misalnya, itu kemudian dapat lisensi bisa memproduksi, kan bisa ekspor mobil. Tetapi tetap saja ya, prinsipalnya adalah pabrikannya. Lisensi itu bisa setiap saat dicabut gitu ya. Maka karena bisnisnya hanyalah bisnisnya para agen penjual, ya, maka kemudian para agen penjual ini kan berusaha bagaimana caranya supaya tidak ada agen penjual yang baru masuk, gitu kan. Maka itu dilakukan strateginya adalah menciptakan hubungan eksklusif dengan mitra atau prinsipalnya. Jadi Astra menciptakan hubungan eksklusif dengan mitra sehingga punya apa lisensi untuk memproduksi, ya. Terus Toyota misalnya menjualnya hanya melalui Astra sehingga di situ ada apa semacam kontrak se, semacam perjanjian gitu ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Sudah nggak bisa apa-apa, yang lain terkunci karena Astra menciptakan barrier dengan ini kontrak atau perjanjian berupa agen tunggal pemegang merek, sehingga yang lain nggak bisa masuk di bisnis ini. Ya, kan itu kan sama dengan menciptakan monopoli gitu ya. Ya. Jadi salah satu cara menciptakan barrier to entry di bisnis mobil di Indonesia. Kemudian biaya investasi jaringan yang besar ya. Bisnis ini butuh investasi yang besar, bangun satu dealer aja biayanya berapa? Padahal kalau dealernya nggak banyak, ya nggak sukses gitu karena akan menyulitkan pembeli gitu ya. Sehingga butuh hanya orang atau perusahaan dengan kekuatan besar yang bisa masuk di bisnis ini. Kemudian pengalaman panjang dalam bisnis otomotif, reputasi. Reputasi ini kan terkait dengan jaringan, nama baik gitu-gitu ya. Yang ini sulit ditiru. Orang lain baru mau masuk itu tidak akan mudah ya untuk bisa membangun reputasi gitu ya. Misalnya dulu ketika mobil itu masih kita hanya perakitan saja atau assembling gitu ya, itu karoseri gitu ya. Itu reputasi misalnya apa ya? Yang terkenal itu karoseri ya. Ada Alexander, ada Laksana, ada tugas kita, ada